izin dan rahmat Allah tentunya kita bisa hadir di acara pada malam hari ini terkait dengan dimensi spiritual yang akan disampaikan oleh Ustadz Teddy. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf juga sebenarnya jadwal pada malam hari ini adalah, mohon maaf, rencananya pada tanggal 28 ini adalah sesuai yang flyer yang sudah kami tayangkan di grup, yaitu adalah presenternya Bu Sari, tapi kebetulan beliau lagi dalam kondisi yang kurang fit, sehingga Ustadz Teddy yang harusnya minggu depan kita majukan di hari ini. Nggak Alhamdulillah. apa-apa, Bu. Alhamdulillah Ustadz Teddy ada waktu, ada kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di acara Icon Talks pada malam hari ini. Dan acara ini diselenggarakan oleh ICAP, ya Bapak Ibu sekalian, sebagai upaya bagaimana uh, kita mengedukasi masyarakat terkait dengan semua dimensi kehidupan, meningkatkan semua dimensi kehidupan termasuk untuk dimensi spiritual. Dan Spiritual. malam hari ini kita bersama Ustadz Teddy akan membahas terkait dengan topik yaitu pola menjalani hidup di dunia. Ini baru di dunia ya, gitu. Baik, Ustadz Teddy, saya persilakan. Terima kasih, Bu Dokter Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Bu Dr. Endah yang telah memberikan kesempatan pada kami, wabil khusus juga kepada Bapak Edi Iskandar Ibu Aceh dan tim dari ASEP, di mana telah beberapa tahun terakhir ini ya, hitungannya sudah tahun ya Bu Dokter, semenjak COVID, Iya, 2019 berarti ya, sejak 2019 kita adakan kajian. udah 5 tahun ya Ustadz. 5 tahun. Bagi yang baru pertama kali, kenalkan nama saya Teddy Putra, kami dari Majelis Ridha Allah. Apa akan tersampaikan nanti, kami menyebutnya namanya ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan, jadi bentuknya bukan ceramah, tapi kita dialog, kita diskusi. Kita diskusi bagaimana menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Dan tentu semuanya kita setuju bahwa kita ingin hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, masuk surga di akhirat nanti. Kan begitu ya Bu ya, keinginan kita semua. Nah, untuk itu yang tersampaikan nanti kami berharap bukan hanya sekedar pengetahuan atau sekedar hanya tahu, tapi setelah tahu disampai kemudian dipahami dan dipraktekkan. Dipraktekkan pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan yang ada dalam hidup. Ada yang diuji dengan permasalahan keuangan, ada yang bermasalah dengan kesehatannya, ada yang bermasalah dengan keluarga, kerabat, anak, atau kawan ya. Nah, itu
Kita lanjutkan. Sebelumnya kami sudah sampaikan mengenai 7 ilmu penjernih hati. Kita sudah belajar bagaimana praktek sabar, ikhlas, sholat menuju khusyuk itu bagaimana caranya, kemudian tawakal, bersyukur, berprasangka baik, dan kemudian zikir perbuatan. Semuanya disebutnya 7 ilmu penjernih hati. Itu sudah saya sampaikan ke kajian-kajian sebelumnya. Bagi yang belum, tentu bisa mengikuti di rekamannya, di rekaman YouTube-nya ini ya, Isep. Baik, judul hari ini apa, Bu Dokter? Pola di unmute, Bu. Kayaknya Ibu ketutup ya mic-nya. Oh, maaf. Pola Nah, menjalani hidup di dunia. pola menjalani hidup. Coba kita bahas satu persatu ya. Pola-pola itu apa, Bu? Dokter? Polanya ada Ayo. maksudnya. Pola itu apa ya? Pola itu ya. Pola itu apa? Oke, Cara, sebelum Pola dijawab. Nah, coba cara, nanti kita ambil kesimpulannya. kebiasaan, tradisi. Kebiasaan. Yang gampang aja. Pada saat dulu ya, pernah namanya kita bikin, sekarang kan banyak kan baju itu beli jadi. Pada saat bikin, dulu kan ada namanya pola ya. Mau bikin baju, Rancangan, nah rancangan, pattern atau apa istilahnya gitu kan. Jadi, desain, nah desain. Jadi sebelum kita melakukan membuat sesuatu, dibuat dulu polanya. Tujuan dibuat pola itu apa? Tujuannya supaya supaya dulu pas terarah. terarah. supaya Biar kalau terarah. ngelakuin itu sesuai dengan Mhm. polanya. Nah, supaya yang kita inginkan bisa terlaksanakan gitu ya. Pola itu kan coba contoh waktu kita buat baju, kita bayangkan dulu ya. Kan digambar pakai ini kan semacam kapur, kemudian dipotong, kemudian jadilah polanya. Mau bikin baju, mau bikin celana, awalnya dari pola atau desain kalau sekarang. Jadi sekarang bahkan ada lebih canggih lagi memakai dengan sarana komputer ya, dengan berbagai macam program yang ada. Jadi pola itu dibuat tujuannya supaya apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Bisa terlaksana dengan baik atau nggak baik jadinya kok dengan pola. Dengan adanya pola. Sangat baik kenapa? Kenapa? Udah kita siapkan dulu kan? Udah kita siapkan lebih dahulu sehingga benar jadinya baju bayi misalkan. Oh benar jadinya baju untuk orang dewasa. Oh benar jadinya celana panjang. Oh jadi celana pendek. Jadi pola itu kalau memang sudah kita bentuk, kita siapkan dari awal, insya Allah hasilnya akan baik. Betul? Nah sekarang, berarti perlu nggak dalam kehidupan ini ada pola? Atau berjalan gitu aja? Ayo. Perlu Pak, Aduh. perlu ada pola Pak. Harusnya perlu, ya kan? Kenapa? Karena kita ingin membuat sesuatu yang baik, tentu kita siapkan dulu patternnya, kita siapkan dulu desainnya. Nah, setelah dibuatkan desainnya, dibuatkan polanya, nah tinggal plek dijalankan dalam kehidupan. Kan gitu ya? Ini ilmu-ilmu baru, Bu. Saya baru dapat minggu kemarin dari Pak Guru. Jadi kesempatan, terima kasih dikasih kesempatan, karena kenapa? Sekaligus mengingatkan saya, dan yuk kita praktek bareng-bareng. Kita bikin pola dalam kehidupan ini. Oke, pola dalam kehidupan. Pola sudah jelas tadi, lantas kehidupan. Hidup itu apa? Ayo, hidup itu apa? Sederhana-sederhana kan? Tadi pola ketemu sudah. Hidup itu apa? Silakan. Bernapas Pak, Hidup itu apa ya? Hah? Hidup itu apa? bernapas, bernapas. Bernapas. Iya, nggak napas mati ya. Bergerak, makan, minum. Benar. Oke, ada lagi hidup itu? Bernapas, berjalan, bergerak. Ya, oke itu hidup. Ada lagi yang lebih tepat? Hidup. Itu kan saya bilang, hal-hal sederhana ini kadang-kadang pemahaman kita masih ini ya masih mungkin kita juga ada yang apa hidup aja hidup itu apa ya? Yuk, bernafas ya, berjalan ya, lo banyak benar. Kita gabung semua jadi satu. Hidup itu apa? Nggak lebih dari 24 jam kan? Diulang-ulang, terdiri dari 2 kegiatan. Tidur dan tidak tidur. Bukan begitu? Setuju nggak itu namanya hidup? 24 jam dan itu diulang-ulang terus. Lebih dari 24 jam? Enggak kan? Satu hari itu 24 jam. Dan terdiri dari 2 kegiatan. Tidur dan
tidak tidur. Berarti dalam kehidupan ini perlu pattern, perlu desain, perlu pola. Terutama pada saat ya kondisi kita tidak tidur. Kan gitu. Kalau tidur udahlah, kita nggak bisa apa-apain lagi kan. Selesai. Oke, sekarang kita semua sepakat bahwa dalam hidup ini kita perlu pola, kita perlu desain. Kenapa? Karena ingin hidup kita baik. Setuju? Ada orang bilang gini, ya udah saya mengalir aja ibarat air. Silakan. Salah? Tidak. Tapi ada satu lagi pilihan. Saya membuat polanya, saya membuat desainnya yang baik sehingga kehidupan saya baik. Ayo, kira-kira mana yang lebih oke? Ayo, ada yang gitu kan? Saya menjalani kehidupan, ya saya mengalir aja Pak, seperti sungai. Ya udah boleh. Tapi ada satu lagi pilihan. Kita siapkan polanya, kita siapkan desainnya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Supaya kenapa? Supaya yang kita inginkan tercapai. Keinginan kita apa? Coba kita lihat sekarang. Pada saat kita meninggal nanti, ya, harta kita tinggal, keluarga kita tinggal, jabatan pun kita tinggal. Yang kita bawa apa? 3 hal. 1, ayo, pasti tahu. 3 hal yang kita Amal bawa nanti apa? kebaikan. 1, Amal. amal Amal. jariah, amal kebaikan. Bagus. Yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Ya, yang ketiga, Anak yang doa. soleh. Doa. Doa ya. Doa anak yang saleh. Lantas kalau nggak punya anak gimana? Kasihan dong. Doa itu doa anak. Kita kan anak dulunya ya. Jadi bukan hanya anak kandung. Jadi doa siapapun orang yang soleh atau dulunya anak yang soleh. Oke, ini 3 hal. Sedekah jariah. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu adalah doa. Nah tentu pola kita nanti harus bisa menghasilkan ini ketiga-tiganya. Kenapa? Supaya menjadi bekal kita nanti walaupun kita sudah meninggal tetap ada nilai kebaikan kita. Tetap ada nilai kita. Baik. Sekarang kita mulai dengan diambil dulu Bu coba. Oke. Pola sekarang. Pola itu suatu yang kita bentuk sebelum atau sudah kita lakukan. Kita lakukan pekerjaan baru bikin polanya atau sebelum melakukan pekerjaan kita bikin polanya. Sebelum. Sebelum Sebelum pekerjaan dong, kita bikin supaya hasilnya baik, ya kan gitu kan? Ada yang bilang, gimana nanti Pak Ustadz? Ya boleh, salah tidak. Tapi ada satu lagi, Allah memberikan kebebasan untuk kita untuk melakukan sesuatu hal, terserah. Mau beriman silahkan, tidak beriman pun silahkan. Mau sholat silahkan, enggak pun silahkan. Mau taat silahkan, mau enggak taat pun silahkan. Tapi Allah menyiapkan, ada konsekuensinya. Ada surga, ada neraka. Kan gitu. Ada pahala, ada dosa. Nah, sekarang yuk kita bikin pola. Ya, kita sepakat tadi bahwa kita ingin hidup ini memiliki pola. Kenapa? Karena pola itu kita bisa bentuk sehingga akhirnya tujuannya keinginan kita yang baik bisa kita laksanakan. Tentu hasilnya bahagia dunia, bahagia di akhirat. Oke? Sekarang pola. Coba. Ingin pertama, mau bangun jam berapa? Pertama, kita awali benar-benar bangun tidur. Cara bangun jam berapa? Biasanya jam berapa, Bu Dokter? jam 3, Pak. Jam 3. Oke. Mau tidur kira-kira mau berapa jam? Biasa 4 jam? dari jam 5 8 jam? malam. Kalau nggak ada Oke. kegiatan. Oke. Taruhlah 4 jam, misalkan gitu ya. Nah, berarti kalau kita ingin bangun jam 3 pagi, jam berapa udah mulai tidur? Karena ini tidur kita cukup, anggaplah misalkan 4 jam, terserah ya masing-masing. Jam berapa mulai tidur? Jam 11. Oke, karena 4 jam kan? 11, 12, 1, 2, 3. Berarti mulai jam 11 tidur. Bikin pola. Karena saya ingin bangun jam 3 pagi, berarti jam 11 saya tidur. Saya harus tidur. Mau filmnya bagus, mau sinetronnya seru, terserah. Pokoknya kalau nggak ada benar keadaan darurat, saya tidur. Itu ya. Biasanya kan godaan gitu kan. Wah, filmnya seru nih. Wah, lagi ada ini itu. Oke, karena kita bikin pola, tentu yang namanya pola itu harus kita disiplinkan nggak? Harus kita istiqomah nggak? Harus kita tertibkan nggak kita lakukan? Harus, ya.
Oke, karena saya ingin bangun jam 3, berarti 4 jam, taruhlah bisa 4 jam, bisa 5 jam, itu terserah masing-masing ya. Taruhlah kita anggap jam 11 mulai tidur. Nah, supaya bangun jam 3, apa yang dilakukan? Ayo, ayo apa yang dilakukan supaya bangun jam 3? Kalau saya di rumah punya ayam, Pak. Pasang alarm, punya ayam. Itu secara umum. Betul, betul. Boleh, boleh. Nah, ada satu lagi. Doa, mohon sama Allah. Ya Allah, saya ingin bangun jam 3, ya Allah. Tolong ya, bangunkan hamba jam 3. Lakukan itu sebelum tidur. Buktikan deh nanti. Walaupun nggak pakai alarm, walaupun nggak pakai tanda yang berbunyi, misalkan apapun bentuk ayat, insya Allah akan bangunkan. Bagaimana caranya? Dibikin pengen ke belakang. Dibikin tiba-tiba terbangun. Buktikan itu. Nah, jadi kamu pakai alarm silahkan. Mau dengerin ayam silahkan. Tapi mulai sekarang, sebelum tidur, mohon dulu sama Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, bangunkan hamba jam 3. Coba buktikan tuh nanti. Kebangun apa enggak? Biasanya kebangun, tapi kemudian tarik selimut lagi. Baru jam 3. Subuhnya kan jam 4. Kan gitu ya. Nah, karena kita ingin bikin pola, tentu harus disiplin. Oke? Bikin komitmen. Pokoknya saya jam 3, begitu bangun, saya harus bangun. Nah, begitu bangun, apa yang dilakukan pertama? Berdoa dong, doa bangun tidur ya. Setelah itu, hamdalah 3 kali. Istighfar 3 kali. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berikutnya, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. Setelah itu, doa mohon pada Allah. Minta di jalan yang lurus. Bagaimana doanya? Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, berilah hamba jalan yang lurus, agar kegiatan yang hamba lakukan pada hari ini, kegiatan yang benar dan baik ya Allah. Amin. Sekali lagi, setelah doa bangun tidur, baca hamdalah 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian mohon di jalan yang lurus. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mohon ya Allah, berilah hamba jalan yang lurus, agar kegiatan yang hamba lakukan pada hari ini, kegiatan benar dan baik. Oke, kenapa kita awali dengan minta di jalan yang lurus? Dasarnya, Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berilah hamba, tunjukilah hamba jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat atau kebahagiaan. Kita nggak minta masalah kita selesai. Kita nggak minta hutang kita lunas. Kita nggak minta anak kita berubah jadi baik. Kita nggak ingin minta masalah kita terselesaikan. Tapi kita minta di jalan yang lurus. Kenapa? Karena Allah sampaikan, kalau berada di jalan lurus, Allah janjinya apa? Allah akan berikan namanya nikmat atau kebahagiaan. Walaupun taruhlah dalam hari itu masalah kita banyak, bertubi-tubi problem yang datang. Tapi kalau kita berada di jalan lurus, kita bahagia nggak? Nah, itu ya. Jadi Oke. jangan terjebak ke permasalahannya, jangan terfokus bagaimana masalah selesai sekarang ini. Ayo minta di jalan yang lurus. Awali pagi hari, minta. Berarti bikin pola bahwa pagi hari minta di jalan yang lurus. Oke, itu awali. Bangun tidur. Setelah itu apa? Ke kamar mandi. Bagi yang biasa mandi pagi, silakan. Bagi yang ingin mencoba, silakan. Tapi itu nilai kebaikannya benar-benar luar biasa. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan. Jadi, kalau bisa, mandi pagi hari itu. Menurut ilmu kesehatan, baik nggak dokter? Mandi jam-jam 3 itu? Sangat baik. Sangat baik. Yang ngomong bukan saya loh dokter itu. Ya kan? Bahkan mantan wakil presiden sendiri, di YouTube pun banyak. Ya kan? Dia apa yang berikutnya berubah dari Bapak Habibie? Setelah dia bangun pagi, dia kemudian mandi, ternyata ini faktor utamanya sehingga dia bisa menyaingi saingannya. Mandi pagi. Oke, sekarang secara umum niat mandi kita apa? Supaya badan bersih kan? Nah, sekarang geser.
Geser bagaimana? Saya mandi ini karenamu ya Allah. Bismillah, mulai mandi. Jadi niat mandi itu bukan karena ingin bersih, bukan karena, tapi kita lakukan ini karena Allah. Kenapa karena Allah? Dasarnya surat 51 ayat 56. Dan tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Jadi, Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk ibadah. Ibadah itu apa? Seluruh kegiatan kita yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi harus niatnya karena Allah. Jadi, awali pagi hari niatnya saya mandi karenamu ya Allah. Bikin pattern seperti itu. Itu awal pagi hari ya. Bangun pagi, itu tadi saya sampaikan. Kemudian mandi, niatnya karena Allah. Setelah itu berikutnya apa? Sholat ya. Sholat tahajud. Qiyamul lah kita sebut. Oke. Salah satu ibadah yang sangat luar biasa itu adalah selain sholat ya, di luar sholat wajib adalah sholat qiyamul atau sholat tahajud. Nah, supaya mudah kita istiqomah atau rutin, atau dengan kata lain kita mudah melakukannya secara terus-menerus, suatu kegiatan, itu jumlahnya dengan jumlah banyak kita awali atau jumlah sedikit dulu? Ayo. Jumlah banyak, jumlah Mulai sedikit? dari yang Jumlah kecil. Mulai yang sedikit. dari yang sedikit. Nah, awali dengan sholat tahajud 2 rakaat, tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Cukup. Tapi itu lakukan rutin. Terus-menerus. Bentuk polanya seperti itu. Jadi, pola berikutnya adalah membentuk pola saya sholat tahajud setiap malam, minimal 2 rakaat, tahajud 1 rakaat witir. Salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul adalah sholat witir. Harus banyak? Enggak. 1 rakaat cukup. Sholat tahajud harus banyak? Enggak. 2 rakaat pun cukup. Oke. Nah, jadi berikutnya kita masuk ke pola sholat. 1. Kenapa harus ada pola sholat? Apa pentingnya sholat? Yuk, ada yang tahu? Selalu gitu ya. Tadi udah tahu kan? Apa pentingnya sholat? Sekarang apa? Pola kita tahu sudah ada. Oh, pola itu penting karena supaya berbuat kita bisa membuat sehingga hasilnya baik. Itu tujuan pola. Sekarang, kenapa kita harus membentuk pola sholat? Ayo, apa sebabnya? Atau gini-gini aja cukup sudah, yang penting saya sudah sholat, sudah, kewajiban saya sudah terlaksana, sudah. Atau perlu kita bentuk pola sholat? Biar sholatnya tuh manina mungkin ya, Pak Teddy. Lagi? Kenapa? Biar sholatnya tuh Kenapa? manina. Oke, itulah cara-caranya. Cuma Nina, betul. Pentingnya sekarang, apa sih? Kenapa sih kita harus sholat? Apa sih manfaat kita sholat? Ayo. Ibadah yang pertama kali dihisap itu apa? Sholat, Pak. Sholat. Bukan puasa kita, bukan umroh, bukan haji, bukan yang lain-lainnya, tapi yang diminta sekali pertama kali dihisap itu adalah sholat. Sholatnya baik, ibadah hilang-hilang ini enggak, yang lainnya nggak akan dilihat lagi. Tapi sholatnya buruk, mana puasanya, mana sedekahnya, mana kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi, karena sholat yang pertama kali akan dihisap, tentu kita harus membuat pola atau desain yang baik persiapan sholat. Betul? Setuju? Jadi bukan hanya sekedar jalanin sholat, untuk bikin pola sholat itu seperti apa. Kenapa? Karena dasarnya pola ini supaya kita bisa lakukan secara terus-menerus dengan hasilnya baik. Oke, kita bikin pola sholat. Yang pertama, jangan lagi ada sholat yang bolong-bolong, kecuali dalam kondisi berhalangan atau uzur. 1. Yang kedua, masih sering nunda-nunda sholat nggak? Tanggung. Zuhur waktunya panjang. Begitu lewat jalan tol, ada rest area, ada musola atau masjid. Bentar masih ke Uber kok sampai rumah. Masih ada yang seperti itu? Kerjaan sebentar lagi selesai, masih keburu kok. Hati-hati bagi yang masih menunda-nunda sholat.
Berarti mulai sekarang bikin pattern saya tidak akan menunda sholat. Apa dasarnya? Kenapa nggak boleh nunda sholat? Kita buka surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Jadi menunda sholat itu bukan hal yang wajar, bukan hal yang manusiawi, bukan hal yang bisa ditoleran. Ingat, kenapa? Dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat 45. 4 dan 5. Al-Ma'un surat 107 ayat 4 dan 5. 107. Silakan dibaca. Ayat 4 dan 5. Artinya aja, Bu Dokter. Silakan di-unmute. Ya, maka celakalah orang yang sholat, Yaitu, ayat berikutnya. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, kalau sholat, yang tidak sholat celaka, wajar. Tapi ayat ini justru menjelaskan, celaka, maka celakalah orang yang sholat. Dia sholat tapi celaka. Yaitu, dijelaskan ayat berikutnya, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai, yang pertama, dia disebut lalai kalau menunda-nunda sholat. Berarti, bikin pattern mulai hari ini, saya tidak akan menunda-nunda sholat. Kenapa? Saya nggak ingin dicap sebagai orang yang lalai, sehingga walaupun saya sholat, saya tapi celaka. Kenapa celaka? Karena sholatnya tidak bisa sebagai penolongnya di dunia, nggak bisa juga sebagai penolongnya di akhirat. Siapa orang yang lalai? Yaitu yang pertama, orang yang sholat tetapi menunda-nunda sholat. Yang pertama, pattern sholat adalah satu, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Yang kedua, jangan menunda sholat. Berikutnya, lalai yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Allahu Akbar, pikirannya jalan-jalan. Allahu Akbar, masalah keingat. Allahu Akbar, kunci ketemu. Nah, berarti angka berikutnya, pola berikutnya, sholat harus fokus. Bagaimana caranya? Ada di rekaman kajian saya mengenai sholat menuju khusyuk. Silakan dibuka. Ya, pola yang kedua, berarti yuk sholat fokus. Yang ketiga, lalai yang ketiga, menurut tafsir Ibnu Katsir adalah dia sholat tetapi tidak sesuai dengan rukun sholat. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak dilakukan berarti tidak sah ibadahnya. Itu di atas wajib. Rukun sholat ada berapa? Ayo. Ada 13, ada 15, ada 17. Dalam rukun sholat disampaikan namanya tumak ninah yang tadi pernah sampaikan. Apa itu tumak ninah? Tenang, berhenti sejenak. Karena tumak ninah termasuk rukun, dan rukun itu harus kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, berarti tidak sah sholatnya. Berarti sholat harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang, berhenti sejenak. Karena sholat terdiri gerakan ucapan, berarti ada tumak ninah gerakan, ada tumak ninah ucapan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Ada jedahnya, ada berhenti sejenaknya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itu adalah rukun, satu. Yang kedua, kalau tumak ninah dilakukan, insya Allah sholat pun bisa fokus, pikiran tidak jalan-jalan. Nah, itu pola dari sholat. Berikutnya, 7 orang masuk tuh berarti 3 belakangnya. apakah sholat perlu sholat wajib saja atau kita harus 2 orang tambah Pak. dengan Satu sholat sunnah? depan. Ayo, Lapang cukup lah. sholat wajib saja? Harus ada dong sholat 7 sunnahnya. orang Pak. Kenapa? Nah, saya kasih contoh. Ya, ibaratnya, ini adalah rekaman sholat kita.
Dari kita lahir, anggaplah akil balih lah ya. Mulai dari akil balih sampai dengan ini rekaman sholat lah. Mulai dari akil balih sampai dengan kita meninggal nanti. Oke? Pada saat kita masih remaja, ada nggak kondisi kita nggak sholat? Ada dong. Kurangi. Oke? Sholat, tetapi menunda-nunda. Kurangin lagi. Tinggal segini. Sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Sholat tapi nggak tumaninah. Ini yang harusnya kita khawatirkan. Jangan-jangan rekaman sholat saya sudah nggak ada. Kenapa? Saya sholat, tetapi pikiran saya jalan-jalan. Saya sholat, tapi saya nunda-nunda. Saya sholat, tapi nggak sesuai dengan rukun, alias cepat-cepat. Berarti pola berikutnya, bikin lagi pola, saya harus sholat sunnah. Utamakan sholat sunnah yang mu'akadah. Kenapa harus sholat mu'akadah? Yang diutamakan sholat sunnah, karena sholat mu'akadah itu nilainya mendekati dengan nilai sholat wajib. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Itu namanya sholat sunnah mu'akadah. Nah, bikin pola seperti itu. Polakan, saya akan lakukan juga sholat sunnah mu'akadah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, itu baru sampai ke sholat, pola sholat. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut dengan pola yang lainnya? Ini baru subuh ya, pagi ya, belum sampai siang ya. Ada yang bertanya? Silakan. Mau bertanya boleh? Boleh, silakan Ibu. Silakan Bu Siti. Berkaitan dengan tumak ninah nih, kan biasanya kita kalau sholat raweh itu Pak, the place ya. Cepat ya. Itu kumaha tah? Ya, oke. Itulah konsekuensinya untuk menjadi imam, tanggung jawab imam. Tapi jujur aja lah, secara umum, jamaah itu milih yang sholatnya cepat apa sholatnya lama. Yang Ayo, sholatnya cepat. cepat-cepat kan. Nah, mulai sekarang kita rubah. Yuk, itu polanya. Kenapa? Ingat, tumakninah itu rukun. Ya, jadi mulai sekarang, yuk, tumakninah itu dimanfaatkan benar-benar. Kita ambil contoh lah, paling sederhana. Doa lebih mustajab di luar sholat apa di dalam sholat? Ayo. Di dalam sholat ya. Nah, dalam posisi apa kita berdoa? Duduk sujud. Di antara sujud itu memuji. Ruku ya. Memuji. Duduk di antara 2 sujud. Oke, ya. Jadi posisi duduk antara 2 sujud adalah posisi kita saat berdoa. Kita lihat apa artinya? Robbir firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Wajburni, warfakni, tingkatkanlah derajat saya ya Allah. Bagi yang punya masalah keuangan, warzukni, bukalah saya petunjuk rezekimu ya Allah. Bagi yang pusing nggak tahu solusi seperti apa, wah dini biar saya petunjuk ya Allah. Bagi yang sakit-sakitan, wa'afini, bila saya kesehatan ya Allah. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Coba, 8 permintaan. Apa yang ada di sana? Minta rezeki ada. Minta kasih petunjuk harus ngapain ada. Minta sehat ada. Minta ampun ada. Minta tutup aib ada. Tapi selama ini kita manfaatkan nggak benar-benar. Yang namanya doa itu cepat-cepat atau pelan-pelan? Sungguh-sungguh? Atau asal nyebut aja? Gini, coba. Sama ini baca doa-doa semua. Robbi fili warhamni wajib. Udah nggak tumakninah. Udah nggak cepet-cepet, nggak paham pula apa artinya. Kan itu. Makanya sholatnya nggak bisa sebagai penolong.
Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa? Orang yang tidak melakukan rukunnya. Itu yang ketiga. Contohnya ini saja. Lihat apa yang nggak ada di duduk dan sujud. Semua ada. Minta apa di sana? Minta ampun ada. Minta mohon rezeki ada. Minta kasih kesehatan ada. Minta tutup aib ada. Itu kan kita nggak manfaatkan pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, berarti tambah satu lagi. Bikin pattern, bikin pola. Saya manfaatkan sholat ini benar-benar tumak nina. Pelan-pelan, benar-benar bersungguh-sungguh mengucapkan. Benar-benar mohon sama Allah. Sampaikan dengan rasa hormat kepada Allah. Itu masalah sholat. Oke, ada yang lain? Silakan. Cukup, Bu. Bu Ivi jelas ya? Bu Siti ya? Lagi Pak, satu lagi. Kalau kita sholat Boleh. berjamaah nih ya, Apa? kadang-kadang sholat berjamaah Pak, Hmm. sholat berjamaah nih, kan kalau Hmm. misal kan ada juga yang imamnya mau sujud, terus kita ikut Hmm. sujud. Yang sebenarnya Hmm. itu nunggu imamnya sujud baru kita turun dari apa namanya itidal, atau kita Hmm. langsung ikutin imam. Caranya tuh Pak. Oke. Yang terpenting satu, jangan mendahului imam. Itu satu ya. Yang kedua, yang lebih sempurna adalah pada saat imam sudah posisi yang sempurna, baru makmumnya bergerak. Sudah posisi rukunya sempurna, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu bar, turun, ikut. Itu yang lebih terbaik seperti itu. Ya, posisi imamnya sempurna baru. Nah, cuma tadi sekarang berlatih sholat khusyuk tadi pada saat kita sholat sunnah. Untuk wanita lebih mudah, kenapa? Nggak ada kewajiban harus di masjid. Tapi untuk yang bapak-bapak, tentu kewajibannya adalah di masjid. Nah, balik tambah satu lagi polanya. Saya sholat 5 waktu semaksimal mungkin harus di masjid. Tuh, bikin pola seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar, kalau sempat di masjid. Nggak akan jadi. Jadi yang namanya pola itu harus kita pakai atau suka-sukanya aja dimakainya. Terus kita pakai kan. Sepakat tadi, hidup perlu pola. Berarti dalam menjalani kehidupan ini kita bikin polanya masing-masing. Ayo sekarang, mulai dari bangun tidur tadi sudah, sekarang kita masuk ke pola sholat. Tanamkan lagi, saya sholat 5 waktu semaksimal mungkin harus di masjid bagi yang bapak-bapak. Ingat di situ, bahkan Rasul pun pernah ya akan membakar satu kampung, satu rumah karena ketahuan sana nggak sholat di masjid laki-laki. Tapi karena ada anak kecil, ada wanita nggak jadi. Demikian tegasnya, demikian pentingnya sholat di masjid bagi laki-laki. Oke, ada yang ingin bertanya mengenai sholat? Cukup? Kita lanjut. Tadi sudah sholat ya, taruhlah sholat subuh. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk lagi kegiatan berikut. Sedekah. Waktu terbaik untuk sedekah kapan? Sholat Subuh subuh. pagi hari. Nah, berarti bikin pola satu lagi. Sekarang namanya pola sedekah. Saya setiap pagi setelah sholat subuh, saya akan masukkan sedekah. Sampai masjid atau setelah azan misalkan, lagi sedang azan, masuk subuh, saya masukkan duit ke kotak tromolnya masjid. Bagi ibu-ibu, begitu selesai sholat subuh, masukkan. Nah, supaya mudah, tadi, jangan terjebak ke jumlahnya. Nggak harus besar. Mau uang 500-an, uang 1.000, uang 2.000, tapi rutin masukkannya. Sehingga menjadi pola kita setiap. Sekarang, apa pentingnya sedekah? Ayo, apa pentingnya sedekah? Tadi pentingnya sholat sudah ya. Apa pentingnya sedekah? Kita buka ayat. Hmm, hmm, mana dia? Ini dia. Kita buka ayatnya.
Hmm. Lihat. Surat Al-Munafikun, surat 53, 53 ya, ayat 10. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Nah, yang berkata menyesal ini orang yang masih hidup apa yang sudah mati? Sudah meninggal? Sudah mati. Sudah mati. Menyesal kan? Lantas Ya, kondisinya baru mati atau sudah lama mati? baru. Bah, Hah? dari mana? Sebentar aja. Kan ini yang baru kan? Artinya apa? Ya, Pada saat ruh kita ditarik, kemudian Allah perlihatkan, ini loh, kalau kamu sedekah, dapatnya seperti ini. Menyesal habis itu, kenapa kok saya nggak sedekah? Kenapa nggak saya lebihkan? Kenapa hanya sebagian? Kenapa sedikit ini dia? Orang yang bersedekah pun akan menyesal. Apalagi orang yang tidak bersedekah. Luar biasa berarti kan hasilnya. Jadi itu tadi, pada saat mati nanti, baru meninggal, apa mintanya? Minta sholat? Enggak. Minta diizinkan supaya bisa haji umroh? Enggak. Minta supaya bersedekah. Orang baru meninggal. Ini kan luar biasa berarti. Nanti perlu nggak bentuk pola sedekah? ya, Perlu. Bagaimana caranya? Satu, kita tahu, tadi sudah sampaikan, sedekah terbaik pagi hari. Berarti, niatkan, saya ingin sedekah mulai subuh besok, rutin, setiap hari. Supaya rutin sekali lagi, nggak harus jumlahnya besar. Jumlahnya kecil yang penting, sekali lagi, istiqomah, terus-menerus, disiplin masukin. Pola sedekah. Ingat, jangan sampai kita masuk nanti orang yang menyesal setelah mati. Mumpung kondisi kita masih sehat. Mumpung masih ada uang kan sekarang. Saya yakin hadir di sini pasti memiliki uang. Walaupun hanya 500 perak sekalipun. Apalagi yang berlebih. Ayo, manfaatkan sisa umur kita ini buat pola sedekah. Karena ini pola berarti harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Pola itu tujuannya untuk membuat yang baik. Supaya kita terbiasa melakukan perbuatan baik, berarti pola ini harus disiplin kita lakukan terus-menerus. Nanti akan ketemu kondisi, misalkan lupa atau apa, akan ketemu kondisi seperti itu. Tapi tetap, misalkan lupa, begitu ingat, masukin. Begitu ingat, sedekah. Oke? Supaya terbentuk pola sedekah. Lanjut. Mulailah setelah tadi pagi hari, kemudian mulai aktivitas hari-harian. Oke? Ustadz, izin Ya. sebelum ke pola yang lain, ada pertanyaan terkait dengan sholat itu dari Bu Rita Boruginti. Batasan tumakninah itu berapa lama, Ustadz? Oke. Batasan tumak ninah. Berhenti sejenak. Yang tahu adalah rasa. Kita cepat-cepat atau enggak. Beri contoh. Ya. Pada saat kita ruku. Ruku itu apa? Memuji, memohon, atau pernyataan? Sikap apa? Memuji kan? Subhana Robial Azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung dan terpuji. Itu artinya. Subhana Robial Azimi wa bihamdi.
Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung dan terpuji. Coba kalau selama ini kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim. Apa kemana artinya itu? Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Sopan nggak kayak begitu? Maha suci Engkau, Maha. Artinya jelas. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung dan terpuji. Yang pantas bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi. Mana yang lebih tepat? Yang lebih pantas? Memuji manusia aja kita kan pelan-pelan. Itu memuji loh. Berarti mulai sekarang batasannya silahkan kontrol masing-masing. Kita yang tahu. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tenang dulu. Baru Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Batasannya apa? Apakah kita sopan atau enggak? Itu dia. Coba. Gini. Yang sopan itu, yang pantas itu, ya. Sudah sikap kita benar, baru kita menyampaikan atau menyampaikan dulu baru sikapnya diperbaiki. Mana yang benar? Sikap benar dulu baru menyampaikan atau menyampaikan baru sikapnya benar. Mana yang lebih tepat? Sikap benar dulu baru menyampaikan. Sikap benar dulu. Misalkan saya mau ketemu dengan ibu nih. Jalan, tenang, ketemu dulu, diam, baru ngomong kan? Atau ngomong dulu, baru diam habis itu. Nggak pantas kan, nggak sopan kan? Nah, berarti adabnya adalah, yang namanya sopan itu, sikap benar dulu, baru menyampaikan. Contoh, saya ruku. Ya, bersikap ruku. Allahu Akbar. Begitu ruku langsung mengucapkan ucapan ruku atau sikap benar dulu. Tenang dulu, sikapnya udah benar baru sampaikan kepada Allah. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu namanya tumaniah itu seperti itu. Sikapnya benar baru menyampaikan. Selama ini kita masih bergerak kan? Nah, langsung Subhana Rabbiyal Azimi wa Subhana Rabbiyal Azimi wa Subhana Rabbiyal Azimi wa. Sujud begitu juga. Sikap benar dulu, tenang sudah sampai titik ya, sujudnya sudah benar, baru menyampaikan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tenang. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, kemudian ini yang duduk di antara dua sujud ini yang sebagian besar kita masih apa istilahnya ya? Menyia-nyiakan kesempatan tadi. Duduk di antara dua sujud itu kan doa. Yang namanya doa itu kan mohonnya sungguh-sungguh. Pelan-pelan. Dengan rasa hormat. Benar-benar minta sama Allah. Itu dia. Oke? Coba praktekkan. Lebih detailnya ada di rekamannya ya Bu Dokter ya. Sholat menuju khusyuk itu ada kok. Silakan dibuka nanti di linknya dari Aisep. Oke? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sebelum saya masuk 5 menit lagi ya. Belum ada, Ustadz. Bisa lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi, pagi hari kita awali tadi ya, sudah. Berikutnya polanya apa? Rutinitas kita. Kegiatan rutinitas. Oke. Yang ibu-ibu biasanya bikin apa? Bikin sarapan kan? Yang bapak-bapak mungkin bersih-bersih rumah. Atau bersih kendaraan, cuci mobil, motor. Selama ini, niatnya bikin sarapan, taruhlah bikin kopi misalkan, atau bikin teh, bikin sarapan, bikin nasi goreng lah misalkan gitu ya. Niatnya tuh karena Allah atau karena suami? Karena anak? Nah, mulai sekarang bikin pola baru. Saya buat sedekah ini, saya melakukan kegiatan ini, saya melakukan, taruhlah bikin nasi goreng ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah, baru bikin. Saya bikin kopi ini, saya nyiapkan minum ini, niatnya hanya karenamu ya Allah. Kenapa? Supaya ini bernilai pahala pada ada nilai kebaikannya. Kenapa yang kedua? Kenapa niatnya harus karena Allah? Coba.
Pada saat udah capek-capek bikin nasi goreng atau bikin roti bakar, kan udah lama bikinnya, udah berbagai macam dibikin. Begitu ditaruh, dimakan cuma sedikit. Atau mungkin malah nggak dimakan sama sekali. Biasanya apa? Kecewa kan? Marah kan? Nah, kalau kondisi seperti itu, dapat nilai pahala nggak? Nggak. Kalau niatnya karena Allah, di awal sudah niatkan karena Allah. Nggak dimakan, atau dimakannya sedikit. Boleh marah, boleh kecewa nggak? Kenapa? Nggak Karena perlu. niatnya Allah. Mau dimakan terserah, nggak dimakan pun terserah, mau dipuji terserah, bahkan mau dihina sekalipun terserah. Yang penting saya lakukan ini hanya karena Bismillah, bikin. Itu. Itu pola kegiatan awal. Jadi kegiatan harian kita diawali dengan niatnya karena Allah. Bu dokter gitu juga. Begitu mulai praktek, ya Allah, saya lakukan ini hanya karena-Mu, ya Allah. Mau pasiennya ada yang bawel, kayak nanti mungkin nggak ada pasien sekalipun misalkan, saya lihatnya hanya karena-Mu, ya Allah. Bismillah, jalan. Itu patternnya seperti itu polanya kayak begitu. Oke, niatkan apapun kegiatan yang dilakukan itu satu hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Ada yang bilang gitu, saya lakukan apa adanya aja. Nanti kalau mau dapat rezeki, ya enggak. Ingat, Allah tidak akan mengubah satu nasib satu kaum, kalau kaum itu tidak merubah sikapnya. Berarti pattern yang kedua, pola yang kedua, ikhtiar itu lakukan semaksimal mungkin. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Kenapa harus serahkan kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Selama ini, kita banyak khawatir mengenai hasil kan, jadi apa enggak ya? Menang atau enggak ya? Untung atau enggak ya? Bisa sembuh atau enggak ya? Ini kesalahan fatal sama kita adalah kita menentukan, berpikir mengenai hasil. Akibatnya apa? Akibatnya nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu lakukan saja. Lakukan kegiatan baik itu, Bismillah, mau benang, mau enggak, mau untung, mau enggak, yang penting saya sudah persiapkan sebaik-baiknya, Bismillah jalan. Itu namanya tawakal. Berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga. Apapun hasilnya, apapun kejadian yang kita alami pada saat kita mulai menjalani aktivitas, ya, siang hari tadi ya, tetap dalam kondisi bersyukur. Kenapa harus tetap kondisi bersyukur? Ini adalah ayat surat 14 ayat 7. Ini ayat ini yang paling saya sering sampaikan. Kenapa? Ayat ini juga yang pertama kali saya buka pada saat saya sedang kena COVID, saya pernah cerita ke dokter. Surat 14 ayat 7. Ada apa di surat Ibrahim ayat 7? 14 ayat 7. Silakan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke, berdasarkan surat 14 surat Ibrahim ayat 7. Ada berapa golongan manusia di sini? Ada berapa kelompok manusia, Bu? Dokter? 2 berarti. Ya, 2 ya. Yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Yang tidak bersyukur, azab. Jika kamu mengingkari nikmatku, artinya nggak bersyukur, maka pasti itu apa? Pasti ya. Pasti apa? Allah akan berikan azabku sangat berat. Mengeluh, kecewa, kesel, marah dengan kondisi yang ada. Itu masuk kelompok orang yang bersyukur, tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, dapat nikmat, dapat azab? Azab. Hati-hati di sini. Tidak ada istilah manusiawi, nggak ada istilah wajar yang namanya kesel, marah, bahkan kecewa dengan kondisi yang ada.
Kenapa? Berarti kita masuk kelompok orang yang tidak bersyukur. Untuk itu, apapun kejadian yang terjadi, tetap harus kita syukuri. Kenapa? Ini adalah yang Allah sudah berikan kepada saya, ini adalah yang terbaik untuk saya. Walaupun secara akal saya nggak suka, secara logika saya nggak mau kondisi ini. Tapi karena Allah sudah mengizinkan, saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa harus seperti itu? Kita buka Al-Baqarah 216. Kenapa tuh harus bersyukur? Allah tadi tegas. Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Lantas, loh ini kan kejadian nggak saya suka. Baca Al-Baqarah ayat 21. Silakan. 21 berapa Ustaz? 216. 216. Ayat 216. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kita suka, ya, tapi itu tidak baik. Boleh jadi kamu tidak menyukai, padahal itu baik. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Artinya apa? Kalau yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita, keinginan siapa yang terlaksana? Yuk, keinginan siapa? Keinginan Allah kan? Keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Sempurna. Baik atau buruk? Pasti baik. Baik. Bahkan sangat baik. Yang namanya sempurna dan pasti itu baik buat kita, walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Yang wajar kita terima atau kita nggak terima? Kita Terima. Kenapa ini yang terbaik buat saya? Tetap harus kita syukuri nggak? Ya. Tetap. Kenapa? Karena ini yang terbaik menurut Allah buat saya. Itu dia. Jadi nggak ada istilah manusiawi, wajar, enggak. Itu semua adalah strategi iblis menggoda manusia supaya manusia itu Tidak masuk bersyukur. kelompok orang yang tidak bersyukur. Nih, apa dasar ayatnya? Surat 7 ayat 16 dan 17. Kita lihat, target utamanya iblis itu apa? Bikin murtad, malas sholat. Enggak. Surat 7 ayat 16 dan 17. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lanjut. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh. Jadi goalnya apa di sini? Iblis? Memang menghalangi jalan yang lurus. Menggoda, ya, dari depan, dari belakang. Ya, targetnya apa? Membuat manusia itu tidak bersyukur. Karena iblis tahu, kalau manusia bersyukur, Allah akan berikan nikmat atau kebahagiaan. Kalau dia bersyukur, bahagia dunia, masuk surga di akhirat nanti kan. Iblis gak mau. Makanya, pasti dan selalu menghalangi jalan lurus. Tuh, itu langkah-langkahnya. Dari depan, kiri, kanan, depan, belakang. Berikutnya, targetnya membuat manusia itu gak bersyukur. Apa bisikannya? Manusiawi, wajar. Ah, nggak apa-apa kok. Itu dia. Kenapa Allah demikian tegasnya? Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Seberat apapun, sebanyak apapun masalah kita saat ini. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Untuk itu Allah tegas. Bersyukur, nih nikmat. Tidak bersyukur, azab. Pasti sangat. Apa azab itu bentuknya? Masalahnya dibikin nggak selesai-selesai. Apa bentuk azabnya itu? Hidupnya dibikin menderita. Nah, jadi pattern berikutnya adalah, ayo, apapun yang terjadi saat ini, bersyukur, terima kasih ya Allah atas Engkau yang berikan. Walaupun secara akal, secara logika, nggak enak, menyesakan. Tapi ini sudah terjadi, dan kita yakin
Allah itu tidak akan menzolimi kita sebesar zarah pun. Surat 4 ayat 40. Allah tidak akan bikin kita susah sekecil apapun. Artinya apa? Kalau kemudian kita menjalani kehidupan ini, kemudian Allah kasih permasalahan hidup, dan kemudian kita merasa susah, merasa menderita, itu artinya ayatnya yang salah atau sikap kita yang salah. Ya kan? Ayat nggak mungkin salah. Berarti ada sesuatu yang salah kita lakukan. Makanya, ayo kita bikin pola dalam hidup ini. Supaya kenapa? Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bikin pola yang baik. Dan itu pola itu bukan hanya sekedar pola yang baik, hanya kita sekedar bikin, tapi dipraktekkan, dipakai pada saat menjalani kehidupan. Aileen bertanya sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir. Ayo, tadi udah ya. Jadi siang udah kan, pagi udah, kemudian rutinitas sudah, entah apapun profesi kita masing-masing lakukan tadi. Ya, Ada lagi belum nggak? ada Ustadz, bisa lanjut. Belum ada? Oke, kita lanjut. Kemudian masuklah kegiatan kita setelah pulang kalau dari kegiatan hari-harian ya, mungkin masuk sore dan malam hari. Oke, polanya seperti apa? Pada saat sebelum tidur, ya, doakan orang yang selama ini sudah menzolimi kita, sudah bikin kita susah, bikin kita bermasalah, entah memfitnah kita, entah pokoknya gini, mendoakan orang yang menzolimi kita. Oke, kenapa ini perlu dilakukan? Mendoakan ya, bukan hanya sekedar memaafkan. Dalam suatu riwayat disampaikan, Rasul mengadakan tausiah ya, kajian. Kemudian Rasul sampaikan bahwa di desa sebelah ada si fulan yang masih hidup, tapi sudah ahli surga. Para sahabat kaget kan, masih hidup tapi sudah ahli surga. Berarti ada hal yang luar biasa dong. Apa yang dilakukan ketemu kondisi seperti itu? Datangi kan, didatangilah desa tersebut oleh para sahabat. Diikuti kegiatannya hari demi hari. Hari pertama, standar-standar aja, biasa-biasa aja kok ibadah. Hari yang kedua, sama. Hari yang ketiga pun begitu, nggak ada yang istimewa. Akhirnya, bertanyalah sahabat kepada si Fulan tadi. Hai Fulan, sebenarnya kami ke sini ini atas informasi dari Rasul bahwa engkau tuh ahli surga. Dia kaget kan. Ah, ibadah saya kok biasa-biasa. Itu dia. Yang kami lihat ibadah Anda biasa-biasa aja. Tapi kenapa? Coba ceritakan apa yang kami nggak tahu. Baru dia ingat. Oh, ada satu kegiatan yang kalian nggak tahu. Apa? Sebelum tidur, saya memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi saya. Nah, untuk itu, ayo. Sebelum tidur, kita lakukan apa? Polanya seperti apa? Pertama, kita bertawasul dulu kepada Rasul. Kita memuji Rasul, kita doakan Rasul. Bagaimana caranya? Kirimkan, sampaikan fadilah Fatihah untuk Rasul. Formatnya doa ya. Ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, hamba mengucapkan surat Al-Fatihah ini, mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan hamba, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Al-Fatihah. Jadi, sampaikan Al-Fatihah, doakan, sampaikan kepada Allah agar fadilah Al-Fatihah yang kita bacakan ini untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu pertama. Ya, bertawasul kepada Rasul. Sampaikan fadilah Fatihah untuk Rasul. Yang kedua, doakan. Yang namanya doakan, doa itu harus yang baik-baik ya. Jangan doakan yang salah. Doakan apa? Semoga yang menjolimi saya. Sebutkan namanya boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tahu kan yang sama ini pernah bikin salah kita? Doakan. Berikanlah di umur yang panjang penuh berkah ya Allah, bahagia dunia akhirat, mudahkanlah rezekinya, jadikanlah keluarga harmonis. Terserah, pokoknya doa yang baik-baik. Nah, setelah itu yang ketiga, doakan untuk kita dan keluarga. Nah, itu penutupnya seperti itu. Itu pola-pola yang dilakukan. Lakukan itu dari hari ke hari, insya Allah
Namanya kehidupan ini akan menjadi baik, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kenapa? Kita sudah siapkan pola-polanya, kita sudah siapkan desainnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitu. Oke? Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Kenapa? Yang kami sampaikan tadi adalah ilmu kehidupan, atau dengan kata lain ilmu terapan. Ilmu terapan itu apa? Sesuatu yang sebenarnya ibu bapak sudah tahu, tapi ayo tinggal laksanakan. Nah, kita ingatkan di sini. Mereka semua udah tahu ya, Bu Dokter ya. Yang tadi saya gambar-gambarin udah tahu semua kan? Nah, cuman bikin polanya. Kalau enggak akan terbentuk jadinya. Gitu loh. Oke? Ya. Silakan Silakan dipertanyakan. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Eh, Kalau pola itu sama nggak seperti bikin schedule sebenarnya? Ah, nah bedanya gini. Kalau kalau schedule ya, schedule itu biasanya orang ringan. Ah, saya bikin misalkan pagi nyiram kembang, kan gitu ya. Kemudian setelah nyiram kembang, ikutnya apa? Sholat duha, misalkan gitu ya. Tapi kalau itu udah pola, yang namanya pola itu kan tetap copy paste. Kalau bahasanya kan copy paste kan. Polanya sudah ada, lakukan rutin. Kalau schedule itu bisa berubah-berubah. Bahkan dia dinamis kalau namanya schedule. Tapi kalau pola, lakukan dulu yang baik ini. Pola yang udah baik udah. Oke. Pola ke saya apa? Oh, saya akan rutinkan sholat duha 2 rakaat. Itu pola pertama. Udah rutin seminggu, 2 minggu, sebulan. Ah, saya tingkatkan lah. Sholat duhanya dia 4 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Gitu. Itu pola. Kalau schedule kan enggak. Ya, duha udah. Oke. Oh, satu lagi yang perlu dibikin polanya. Saya lupa tadi. Perlu nggak tiap hari Al-Quran itu dibaca? Ya kan? Buka WA tiap hari, buka YouTube tiap hari. Tapi buka Al-Quran, aduh. Oke, satu lagi. Ini mumpung ingat. Polakan dalam satu hari itu buka Al-Quran, baca. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 2 lembar. Nggak bisa 2 lembar, 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, setengah halaman. Tapi tiap hari, itu yang terpenting. Jadi satu lagi, yang tadi saya lupa, buatkan pola, oh dalam satu hari ini, saya harus baca Al-Quran. Waktunya bebas. Mau pagi hari, setelah sholat subuh, sambil nunggu waktu syuruh, atau malam hari, sambil sholat maghrib menjelang isya. Yang penting ada, buka tiap hari. Itu aja dulu. Banyak, nggak perlu banyak. Awali segala sesuatu itu supaya mudah rutin, supaya mudah istiqomah. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Sedikit tapi terus-menerus, rutin setiap hari kita lakukan. Itu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Jadi kira-kira penting nggak pola kehidupan ini? Mau lakukan nggak? Kan saya sampaikan itu semua udah ayatnya ayat yang biasa, yang sering kita dengar. Kemudian juga aktivitas yang memang kita biasa lakukan. Tapi bentuk polanya. Bukan hanya sekedar, ya lakukan, ya enggak. Supaya kenapa? Supaya kita disiplin, hidupnya istiqomah, sehingga begitu kita lakukan, bisa lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan. Begitu terus menjadi kebiasaan, maka membentuk jiwa. Jiwa yang apa? Jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Itu kan punya ayatnya gitu, surat 89. Syarat untuk masuk surga harus jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu nggak bisa jadi spontanitas, harus melalui proses. Supaya prosesnya benar, bagaimana caranya? Bikin polanya, bikin desainnya, lakukan dengan istiqomah, lakukan dengan terus. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ya. Di Ya, chat kita nggak ada, tutup sama. Ustadz? Di chat juga nggak ada ya. Silakan. Nggak ada. Ya, Silakan ditutup, mudah-mudahan Ustadz. paham ya, bukan jadi tambah bingung nggak kan?
Jadi ini satu Alhamdulillah. lagi. Nah, jadi gini, sebaik apapun ilmu, setinggi apapun kita bilang ilmunya, kalau kemudian itu nggak bisa kita praktekkan, sayang jadinya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah meluangkan waktu di sini, ya kan? 1 jam lebih kita bicara di sini. Ayo, manfaatkan. Supaya kenapa? Dari hari ke hari, kehidupan kita makin lama makin baik, makin baik, makin baik. Ingat, umur kita terbatas ya Bu Dokter ya. Ya, Sampai 100, enggak. 70 makin jarang. Ada sih, tapi makin jarang. Ya kan? Dan tinggal sisa berapa? Umur yang sekarang. Untuk itu sisa umur yang ada, ayo bikin polanya yang benar. Tulis. Nah, itu satu lagi saya ingat ya. Ditulis. Siapkan 1 lembar kertas, catat. Saya mau bikin pola apa hari ini. Pola bangun tidur. Oke. Oh, pola sholat yang saya sampaikan tadi. Oh, pola sedekah. Oh, pola kemudian menjalani aktivitas. Pola pada saat saya bekerja. Apa poin-poinnya? Tuh, sehingga menjadi kita tulis karena kita tulis, kita ingat karena kita ingat, kita lakukan. Gitu loh. Bukan hanya sekedar di sini. Tercatat. Ustadz, Oke? sebelum ditutup Ya, ternyata ada yang raise hand. UIV satu ya Iya, Ustadz sebelum iya. kita selesai. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima silakan kasih, Bu. Dokter Endah. Ya, betul. Apa yang dikatakan Ustadz tadi, semakin kita umur berkurang, ya, semakin kita punya banyak profesi atau mungkin kepandaian, karena semua diuji ya, Tat ya. Orang pandai pun diuji, orang kaya pun diuji, orang miskin Ya. juga diuji. Memang hidup semua ujian, nggak ada yang tanpa ujian. Cuma begini Ustadz, terkadang kita sadar semua hidup diuji. Saya sedang belajar mendengarkan Ustadz ceramah aja juga diuji. Ya, apakah saya pendengaran saya memang betul-betul didengar dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini juga ujian. Ke sesuatu yang sudah dirancang seperti pola dalam pikiran kita. Ya, sudah dipola dalam pikiran kita. Saya ingin puasa Senin, Kamis, saya ingin istiqomah. Ya itu, tapi kadang-kadang sekali lagi ya, sebenarnya setan itu hanya tuaswis ya. Setan itu sebenarnya hanya membisikkan ya. Setan tidak melakukan kejahatan menurut saya, tapi yang melakukan kejahatan itu manusia. Karena setan itu tuaswisu visu durinasanya apa ya, membisiki kepada seluruh manusia. Yang melakukan kejahatan manusia itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, seberapa jauh eh, apa ya usaha atau istiqomahnya manusia supaya kita betul-betul memiliki pola kehidupan yang berpola sudah kita ada ya. Ya, misal diri saya, contoh, saya tidak akan mengatakan ke yang lain. Saya sudah punya pola dari kecil saya di pondok, Ustadz. Ya. Terus setelah berjalannya waktu, berkurangnya usia gitu. Cobaan demi cobaan datang gitu ya. Ya ingin kita itu ya sabar, menghadapi orang itu sabar gitu ya. Menghadapi orang sabar, dipengaruhi orang juga saya sabar. Tetapi sekali lagi itu Ustadz, saya tidak akan mengatakan sabar itu tidak ada batasnya. Saya tidak akan. Karena sabar itu seluas memandang apa lautan di sana, tidak ada sekat di sana ya. Tetapi sekali lagi ya, eh sejauh mana, sebatas mana kesabaran atau mental atau pola kita itu dijaga, Ustadz. Itu aja. Kadang-kadang Baik. semakin ada orang yang menurut saya itu orang hebat, itu orang enggak, itu orang biasa, tetapi bergaya hebat di hadapan kita. Begitu Ustadz, sehingga betul-betul kita diuji. Saya diam dikatakan saya tidak peduli. Saya akan ngomong dikatakan sok keminter bahasa Jawanya. Itu Ustadz. Saya hanya pasrah kepada Allah yang saya karena saya tidak pernah mencari hidup itu perhatian manusia, tapi perhatian Allah. Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi gini, intinya pertama, kita harus tahu apa pentingnya sabar, apa pentingnya ikhlas, apa sih pentingnya bersyukur. Kok tadi sudah jelas yang bersyukur udah ya? Kita bersyukur Allah tambah nikmat, tidak bersyukur azab. Berarti boleh nggak kita mengeluh, kecewa, kesal? Nggak. Kenapa? Saya nggak ingin kena azab. Berikutnya, apa pentingnya bersabar?
Kalau nggak tahu pentingnya bersabar, akan keluar kata-kata, sabar itu ada batasnya. Sabar itu kita diinjak-injak orang, Pak Ustadz, katanya gitu kan. Kenapa? Karena belum tahu apa manfaatnya sabar. Ayo, apa manfaatnya sabar? Ayo, ayo, jawab. Apa manfaatnya sabar? Yang menerima ya. Manfaat sabar tuh menerima. Menerima itu caranya. Sabar itu apa? Mampu menerima kejadian tidak dengan ikhlas. Itu definisi sabar itu kan? Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Lantas, manfaat sabar itu apa? Mendapat pahala tanpa batas. Surah 39 ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Kita ingin masuk surga nggak? Ingin. Setiap hari dosa kita lakukan, sengaja nggak sengaja. Setiap hari kebaikan kita lakukan, pahala pun kita dapat. Allah Maha tahu kita ingin masuk surga. Allah pun kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tuh ingin kita terus mau masuk surga. Lantas, Allah kasih kejadian enak atau kejadian nggak enak? Kejadian yang nggak enak kan? Kenapa? Supaya kita manfaatkan untuk bersabar. Jadi, permasalahan itu Allah berikan supaya kita berpeluang mendapat pahala tanpa batas. Ini yang nggak kita sadari. Jadi masalah itu sebenarnya sarana kita untuk masuk surga. Apa buktinya? Aku sampaikan tadi, surat 39 ayat 10. Dibuka nanti ya, nggak perlu saya buka ayat-ayatnya. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahalanya banyak banget. Sedekah, sholat, umur haji itu semua ada hitungannya. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti harusnya pada saat kita mendapat masalah, pada saat kita difitnah, pada saat kita dizolimi, harusnya senang atau sedih? Senang. Kenapa senang? Walaupun susah. Ini kesempatan dapat pahala tanpa batas. Benar, secara akal, secara logika susah nerimanya. Kenapa? Karena pakai akal, pakai logika, pakai keyakinan. Ini kesempatan. Makin saya dihina, makin saya difitnah, saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Ini peluang saya untuk dapat pahala tanpa batas. Ayat berikutnya, Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta, Allah itu tinggal dia untuk menyelesaikan masalah kita. Nyelesain. Lantas selama ini kok masalah belum selesai? Berarti sabarnya udah benar atau belum benar? Belum benar. Allah itu maha menepati janjinya. Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta orang yang sabar, mungkin nggak kita diinjak-injak? Itu yang jadi hal-hal seperti itu yang ilmu-ilmu dasar seperti inilah yang baiknya kita dapat dari awal. Kenapa? Karena sudah sering bilang. Ya pada saat udah ada masalah, udah sabar aja lah. Ya harus terima dengan sabar. Kan gitu nasihatnya. Pernah nggak kita bertanya, Pak Ustadz, Pak Haji, saya bukan orang yang sabar. Tolong ajarin bagaimana caranya sabar. Nah, di kajian sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana sabar. Buka lagi nanti ya, di rekaman, di linknya Aisep. Sabar, itu ada. Kita saya jelaskan secara detail bagaimana prakteknya, tolak ukurnya seperti apa, metodenya seperti apa. Itu Bu, dokter masih ingat pahala tanpa batas. Yang namanya pahala tanpa batas. Kemudian taruhlah kondisi sakit. Makin lama makin parah. Harusnya senang atau sedih? Ayo. Secara umum orang sedih kan? Padahal kita tahu sakit itu kan menggugurkan dosa ya. Berarti makin lama sakitnya makin banyak nggak gugur dosanya? Makin banyak. Harusnya makin sedih atau makin senang. Makin lama sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ini yang salah. Makanya masalah itu menjadi masalah. Kenapa? Karena dianggap itu masalah. Padahal masalah itu bukan masalah. Itu sarana Allah untuk supaya kita memanfaatkannya. Memanfaatkan sebagai apa? Sarana untuk bersabar. Bersabar bersama Allah dapat pahala tanpa batas. Sarana apa? Tetap bersyukur. Bersyukur apa? Allah akan tambah nikmatnya. Tuh, jadi masalah itu sebenarnya sarana. Ganti jadi sekarang. Oh ini bukan masalah, ini sarana saya, kesempatan saya untuk bersabar, kesempatan saya untuk bersyukur, kesempatan saya untuk ikhlas, kesempatan saya untuk tawakal.
Bersabar itu apa? Saya mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Saya lakukan kegiatan ini hanya karenamu ya Allah. Bersyukur itu apa? Saya berterima kasih atas apapun yang Allah berikan. Tawakal itu apa? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk hasil saya serahkan sama Allah. Nah, itu bagian dari tujuh menjadi hati. Nah, itu kajian awal yang tempoh hari sudah pernah saya sampaikan. Ini kajian lanjutan. Begitu, udah. Ya, Oke. Iya, jelas ya Bu terima Ivi kasih. ya. Terima kasih, Oke. Ustaz. Ya, Baik, ada yang semangat ingin Bu bertanya? Ivi. Cukup? Yang penting Cukup praktek dulu ya. Ustaz. Ya, Nah, insya Allah di kajian yang akan datang, kita akan review lagi. Kita akan coba, ya, ya selalu gitu. Kajiannya minggu bulan lalu apa, kemudian kita ulas 15 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit. Berikutnya baru dengan metode atau kajian yang baru. Atau kita lanjutkan dengan metode yang lama untuk pendalaman lebih lanjut. Oke, itu dulu. Mari kita tutup dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Yang fadilahnya pertama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Dan berikutnya fadilah Fatihah ini akan kita sampaikan ke satu persatu yang akan kita sampaikan nanti. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kandung kita masing-masing, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing, kepada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang hadir pada hari ini, sebutkan nama kita masing-masing, serta juga ya Allah, mohon fadilah dari surat Al-Fatihah yang kami bacakan ini, Engkau sampaikan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saat ini berada di belahan dunia yang lain, yang sedang tertindas, teraniaya, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Silahkan dilanjutkan dengan doanya masing-masing.
Amin, amin ya robbal alamin. Yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah dari saya, sekiranya tadi yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, diwakili oleh Bu Dokter Endah, saya dimaafkan Bu Dokter. Iya, Ustaz, insya Allah dimaafkan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Makasih. jazakallah khair, Pak Ya. Ustadz tadi. Terima kasih atas tausiahnya malam hari ini. Insya Allah dengan pola ini ke depannya kehidupan kita akan jauh lebih baik dan Dan siap lebih baik. menghadapi ya lebih baik. Insya Allah. Sekali lagi jazakillah khair dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Bila ada kekurangan, saya dari Enda Ernawati mohon maaf dan sampai ketemu di acara Icon Talks minggu depan. Sampai ketemu dengan Ustadz Teddy bulan depan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.